Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah semua antara usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Untuk itu silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin mengembangkan hobinya ataupun mengembangkan skillnya, silakan bisa mendaftarkan diri di Suka Robot Academy Bogor yang beralamat di Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Atau bisa menghubungi admin Suka Robot Academy Bogor ya, yang nomor maupun alamat kontaknya akan kami tulis di deskripsi video ini. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, termasuk ataupun khusus petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu, kami sangat berharap kepada sahabat Kebun Berkah untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, tonton, share, join, dan tentunya join ini sahabat kebun berkah akan memperoleh banyak keuntungan. Di antaranya adalah bisa mendapatkan video terlebih dahulu ataupun bisa memesan video terkait tentang kegiatan-kegiatan yang menjadi bidang kebun berkah ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini masih akan mengetengahkan seri penyuluhan. Dan kali ini akan memasuki seri penyuluhan yang ke-7. Seri penyuluhan yang ke-7. Dan seri penyuluhan ini bersumber dari beberapa literasi, utamanya adalah literasi yang telah disusun oleh Dr. Rizwani SPMSI, Dr. Seli Oktanina SPMSI, Eli Rosana SPMSI, dan Tirtawati SPMSI dari program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan judul Modul Perkuliahan Penyuluhan Pertanian yang diterbitkan di tahun 2023 oleh Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ya, dan ditambah dengan literasi-literasi yang lain serta pengalaman-pengalaman kami sendiri di lapangan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk sesi penyuluhan yang ke-7 ini akan mengetengahkan terkait tentang penyusunan, perencanaan, dan evaluasi program penyuluhan pertanian ya. Dalam artian walaupun lebih cenderung kepada penyuluhan pertanian, namun sebenarnya metode ini bisa dijadikan dasar untuk penyusunan ataupun perencanaan dan evaluasi program terkait penyuluhan-penyuluhan yang lain, misalkan penyuluhan kehutanan, perikanan maupun yang lain. Karena dulunya memang dengan di tahun 2016 ya pernah menyatu ya antara perikanan, pertanian, dan kehutanan. Jadi penyusunan perencanaan ini lebih, dan evaluasi program ini lebih umum ya, bisa diterapkan di selain penyuluhan pertanian. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang seri yang ke-7 ini
penyusunan perencanaan dan evaluasi program penyuluhan, tentunya kita harus memahami ya terkait apa itu perencanaan, apa itu program, dan apa itu evaluasi. Ya, kita harus paham benar ya, memahami program penyuluhan itu apa, tahapan-tahapan di dalam penyusunan perencanaan atau penyusunan program itu apa saja, mengerti apa itu monitoring dan evaluasi, dan bisa memahami terkait tahapan-tahapan pelaksanaan evaluasi. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait tentang perencanaan ataupun program ya, perencanaan penyelenggaraan ataupun program penyuluhan, tentunya kita harus memahami dulu apa sih perencanaan ya. Ada beberapa ahli yang mengartikan atau mendefinisikan perencanaan seperti Terry di tahun 1960 mengartikan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan antara fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan tadi ya. Jadi perencanaan ini sebuah asumsi yang menghubungkan ya suatu fakta ataupun asumsi itu sendiri yang diperkirakan memang akan terjadi di masa datang. Itulah definisi perencanaan yang dikemukakan oleh Terry di tahun 1960. Sedangkan untuk Van Bogal di tahun 1957 mendefinisikan bahwa perencanaan merupakan suatu prosedur kerja bersama-sama. Di sini adalah bersama-sama masyarakat dalam upaya merumuskan masalah dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Intinya sama-sama ya, ada sama-sama merumuskan, terus menghubungkan fakta untuk memecahkan ya, dan mengambil sikap untuk mencapai tujuan. Ini sama-sama antara Lawrence dan Terry ya, mencapai tujuan yang diharapkan intinya ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, perencanaan merupakan suatu proses yang memang berkelanjutan ya, suatu proses yang terus menerus. Dan berdasarkan hal ini, Lawrence di tahun 1980 menyangkut proses perencanaan yang berkelanjutan ini, beliau merumuskannya menjadi beberapa hal ya. Yang pertama adalah proses perencanaan program. Di tahap ini, penyuluh merancang ataupun membuat sketsa rencana program yang akan dijalankan. Rancangan program ini harus didasarkan pada data yang aktual, akurat, komprehensif, dan representatif ya. Jadi perencanaan itu, sahabat Kebun Berkah, itu berdasarkan fakta ya sebenarnya ya, berdasarkan saintifik, berdasarkan metode ya yang komprehensif, data yang akurat, bukan lagi data hoax ya, dan yang representatif. Maksudnya representatif itu adalah menggambarkan apa yang sebenarnya ingin direncanakan ya. Jadi misalkan sahabat Kebun Berkah ingin melakukan perencanaan penyuluhan di bidang kehutanan, maka ia mempresentasikan rencana-rencana tadi ya, rencana-rencana menuju penyuluhan kehutanan. Jangan sampai tidak representatif ya.
inginnya penyuluhan kehutanan, ternyata penyuluhan keluarga berencana misalkan. Ya, jadi tidak representatif ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua adalah tahapan penulisan perencanaan program. Pada tahap ini, program yang direncanakan harus dirumuskan secara tertulis. Hal ini dimaksudkan agar dapat dibaca oleh orang lain atau pihak lain yang mungkin dapat membantu melengkapi, menyempurnakan atau mengevaluasi rencana program yang sahabat kebun berkah susun. Dan selain itu juga kalau kita menulis ya, tentunya akan membantu apabila di kemudian hari memerlukan lagi dibanding dengan hanya secara lisan ya. Tapi kalau ditulis, setidak-tidaknya ada bukti yang otentik yang bisa kita ambil kembali di kemudian hari. Tahapan yang ketiga adalah tahapan rencana kegiatan ya. Setelah tadi rencana program dirumuskan, tentunya harus didetailkan langkah-langkah yang lebih representatif tadi di dalam perumusan rencana kegiatan. Ya, jadi pertama rencana programnya dulu, kedua rencana kegiatan. Ya. Tahapan yang keempat adalah rencana pelaksanaan kegiatan ya. Perumusan rencana pelaksanaan kegiatan dalam action, dalam bentuk tindakan itu harus dilakukan. Karena hal ini menyangkut perumusan siapa pelaksana kegiatannya, di mana kegiatan dilaksanakan, metode yang digunakan, target ataupun kelompok sasaran penyuluhan, peralatan yang diperlukan dalam penyuluhan, dan rencana anggaran biaya serta sumbernya. Ya, jadi rencana action atau rencana kegiatan ini tadi sangat diperlukan karena menyangkut hal-hal yang sudah kami sebutkan tadi. Lalu yang kelima adalah rencana melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi hasil dari pelaksanaan program tadi ya. Jadi setiap kegiatan untuk mendapatkan feedback, untuk mendapatkan input balik ya, maka tentunya harus dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi ya. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada upaya pencapaian tujuan kegiatan, sejauh mana efektivitasnya. Terus ini yang kita evaluasi. Jadi bagaimana tujuannya tercapai atau tidak, efektif atau tidak, efisien atau tidak, ekonomis atau tidak ya. Jadi evaluasi di dalam kegiatan ataupun program tadi mencakup tadi, sesuai enggak dengan tujuannya, efisien tidak, efektif tidak, ekonomis tidak. Dan di dalam rencana evaluasi maka juga harus dirumuskan bagaimana atau cara apa yang dilakukan, metode apa yang akan dilakukan untuk mengevaluasi. Siapa pelaksananya, alatnya apa saja, tahap mana saja yang akan dievaluasi, harus ada rumusan ukuran keberhasilan, rencana anggaran yang digunakan untuk evaluasi, serta hal-hal yang lain ya. Serta hal-hal yang lain yang memang akan mempengaruhi di dalam pelaksanaan evaluasi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, rencana evaluasi sendiri dapat dilaksanakan bersamaan pelaksanaannya ketika pelaksanaan itu kegiatan ya. Jadi bisa bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan ya. Dan evaluasi ini seringkali kita sebut sebagai monitoring ya. Apabila di akhir
maka kegiatan evaluasi ya inilah yang disebut sebagai evaluasi. Ya, jadi monitoring dan evaluasi terkait tentang perencanaan ini, pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan, tentunya kegiatan penyuluhan maksud kami, harus dilakukan monitoring, harus dilakukan evaluasi. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait tentang kenapa sih kita harus melakukan atau menjalani perencanaan ya, atau melaksanakan perencanaan terkait kegiatan ataupun program penyuluhan. Kenapa sih? Ngapain kita harus melakukan perencanaan? Kan tentunya sahabat Kebun Berkah akan bertanya seperti itu. Perencanaan dilakukan karena memang memberikan manfaat ya, memberikan manfaat ya. Yang pertama, menjadi acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, siapa yang melakukannya, seperti apa yang tadi kami sebutkan. Jadi menjadi acuan itu dan menjadi pertimbangan secara seksama ya, untuk dicermati. Coba bayangkan kalau kita tidak merencanakan ya suatu kegiatan, suatu program penyuluhan, apakah bisa kita mengamati secara seksama metodenya, pelaksananya siapa? Tentu tidak. Nah, inilah salah satu manfaat kenapa sahabat Kebun Berkah sebagai penyuluh membuat suatu perencanaan program, membuat suatu perencanaan kegiatan, program kegiatan. Yang kedua, menjadi acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat dan semua pihak yang terlibat di dalam program itu atau di dalam kegiatan penyuluhan ya. Jadi perencanaan itu bukan hanya untuk diri kita sebagai penyuluh, tetapi juga digunakan oleh pihak lain yang memerlukan. Masyarakat sebagai sasaran penyuluh, pihak pemerintah misalkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah, tentunya kita juga harus melakukan perencanaan ya. Jadi semua pihak yang terlibat di dalam program maupun kegiatan penyuluhan bisa menggunakannya. Coba bayangkan kalau tidak ada, maka pihak-pihak lain mungkin bisa jadi tidak mempercayai kita karena tidak memiliki perencanaan ya. Yang ketiga, sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap usul penyempurnaan ataupun perbaikan ya. Adanya perencanaan yang kita susun oleh sahabat-sahabat penyuluh ini ya, itu akan menjadi pedoman ya di dalam perbaikannya. Bagaimana kita akan memperbaiki suatu kegiatan kalau kita sendiri tidak memiliki perencanaan ya. Ya, jadi kan nggak bisa, karena perencanaan itu sendiri merupakan salah satu tadi yang kami sebutkan sebagai pedoman ataupun kriteria di dalam melakukan evaluasi ya. Evaluasi ini nantinya akan mendapatkan salah satunya adakah perbaikan-perbaikan di dalam metode, perbaikan-perbaikan di dalam siapa yang melaksanakan maupun hal yang lain. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, sahabat penyuluh ya. Yang keempat adalah memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai ya. Jadi kalau ada perencanaan, maka kita akan semakin mantap karena terarah ya. Berbeda dengan suatu kegiatan atau suatu program penyuluhan yang tidak ada perencanaan sama sekali, mengalir saja lah, sehingga kadangkala ya tidak pede, tidak percaya diri dengan apa yang kita kerjakan. Yang kelima adalah mencegah kesalahan penafsiran tentang tujuan akhir. Nah, kadangkala kalau tidak ada perencanaan akan menafsir-nafsir ya, karena tidak ada perencanaan, ini mau kemana sih sebenarnya, tujuannya mau kemana sih penyuluhan ini. Nah, kalau ada
perencanaan tentunya ada tujuan, ada goal yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak yang terlibat, penyuluh sendiri maupun pihak-pihak yang lain, tidak salah di dalam menduga, ya, tidak salah di dalam menduga karena tercantum di dalam perencanaan. Yang keenam adalah menjaga kelangsungan dalam diri personal pelaksana program. Hal ini dirasakan karena manfaatnya, ya. Karena apa? Kalau tidak ada perencanaan, ya, biasanya suatu instansi, suatu lembaga akan berganti-ganti pimpinan, ya, salah satu contohnya. Dan kalau tidak ada perencanaan tertulis, maka bisa jadi, ya, bisa jadi dengan pergantian tadi langsung dilupakan apa-apa yang telah menjadi program atau rencana instansi tersebut, ya. Jadi memang perencanaan ini tentu yang tertulis berusaha menjaga kelangsungan, ya, kelangsungan personal, ya, dalam pelaksanaan program atau kelangsungan institusi dalam pelaksana program. Ya, ini sangat penting, sahabat kebun berkah. Yang ketujuh yaitu membantu pengembangan kepemimpinan, ya. Karena bila program dilaksanakan oleh tim dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung, akan mengajarkan kepada kita semua, pada penyuluh, ya, akan arti pentingnya memimpin, ya. Pasti akan terjadi itu, ya, sahabat kebun berkah. Karena tidak mungkin penyuluhan akan dikerjakan sendiri, ya, akan dikerjakan sendiri. Minimal penyuluh itu akan mencoba mengkoordinir pihak-pihak yang lain agar kegiatan penyuluhannya, agar program penyuluhannya berjalan dengan baik. Maka menyifati koordinasi ini adalah sifat dari pemimpin, ya. Menggerakkan, mengkoordinir itu adalah salah satu kegiatan atau salah satu bentuk di dalam memimpin. Yang kedelapan adalah menghindarkan pemborosan sumber daya dan merangsang efisiensi. Ini tentu, ya, karena di dalam perencanaan tentunya kita akan mencoba memanfaatkan sumber daya yang ada, anggaran yang ada, manusia yang ada, ya, baik jumlah maupun kualitasnya, agar bisa apa? Agar bisa mengarah kepada tujuan yang diharapkan, ya. Kita rumuskan itu sumber daya itu agar efisien. Yang kesembilan adalah menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan, ya. Jadi perumusan program yang tertulis akan memberi peluang kepada pihak lain untuk dapat mengevaluasi layak ataupun tidak kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun, program-program yang sudah kita susun ini layak tidak dilakukan. Ya, ini sangat penting, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah yang berada, para penyuluh dimanapun berada, untuk itu perencanaan kegiatan maupun perencanaan program yang kita susun harus baik, ya. Harus benar-benar baik. Nah, untuk bisa menyusun perencanaan kegiatan yang baik, tentunya kita harus mengenal karakteristik dari perencanaan program ataupun perencanaan kegiatan yang baik. Di antaranya adalah mengacu pada kebutuhan masyarakat. Jadi, sahabat kebun berkah, sahabat penyuluh semua, di dalam menyusun perencanaan program maupun perencanaan kegiatan penyuluhan harus benar-benar mengacu pada kebutuhan sasaran penyuluhan. Tidak seenaknya, ya mentang-mentang
kita penyuluh misalkan, maka kita seenaknya didatang di suatu desa misalkan, kita tidak mengerti di desa tersebut sebenarnya membutuhkan penyuluhan apa sih, tapi kita langsung datang, langsung terocos misalkan, langsung kemana-mana, dan tentunya ini tidak akan baik ya. Yang kedua, bersifat komprehensif, artinya menyeluruh. Program yang dirumuskan menjangkau sebagian besar sasaran ya. Jadi komprehensif di sini menyeluruh ya, sehingga program ataupun kegiatan yang kita susun, kita rencanakan melibatkan ataupun menjangkau seluruh ya, kalau bisa seluruh sasaran, atau tidaknya sebagian besar sasaran yang akan kita suluh. Yang ketiga adalah luas ya, artinya program dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, serta terbebas dari pengaruh waktu, tempat, dan faktor pelaksana program ya, luas artinya ya. Yang keempat, perencanaan program merupakan proses pendidikan, edukasi ya, sehingga pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat secara tidak langsung ya, juga melibatkan masyarakat tersebut di dalam prosesnya ya. Jadi usahakan jadi di dalam penyusunan perencanaan program atau perencanaan kegiatan penyuluhan ya, melibatkan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung ya, sehingga ada proses edukasi di situ ya. Perencanaan partisipasi ibaratnya ya, walaupun ini adalah penyuluhan, tetapi di dalam perencanaannya setidak-tidaknya melibatkan masyarakat. Jadi penyusunan program, penyusunan perencanaan berbasis partisipatif dan edukasi. Karena ada apa? Ada proses melatih, mendidik di situ. Ya. Yang kelima, beranjak dari sudut pandang masyarakat ya. Tadi kebutuhan yang sudah dirumuskan dan tujuan yang ingin kita capai merupakan berasal atau berpijak pada kebutuhan masyarakat. Ya. Ingat ya, jadi harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan sasaran penyuluhan ya. Jadi bukan merupakan, mohon maaf ya, kebutuhan pimpinan kita misalkan ya, tetapi kebutuhan sasaran penyuluh, kebutuhan masyarakat. Yang keenam, adanya kepemimpinan yang handal ya. Tadi juga sudah disebutkan ya di dalam prosesnya bahwa penyuluhan, penyusunan perencanaan atau program maupun kegiatan penyuluhan ini setidak-tidaknya mengajarkan kita kepada asas-asas kepemimpinan. Maka tentunya kegiatannya pun di dalam merencanakan tadi harus ada pemimpin yang handal untuk bagaimana mengarahkan perencanaan program maupun perencanaan kegiatan ya, apalagi di dalam pelaksanaannya ya. Perencanaannya pun harus memiliki pemimpin yang handal, apatah lagi di dalam pelaksanaannya, karena memang harus terarah sahabat kebun berkah. Yang ketujuh adalah menggunakan teknik-teknik dan penelitian untuk memperoleh informasi ya. Jelas tadi ya, karena sumbernya juga harus sumber yang valid, aktual ya, komprehensif ya. Maka tentunya harus menggunakan teknik-teknik yang handal untuk mendapatkan tadi. Yang kedelapan, mengharapkan partisipasi atau malah mengharuskan partisipasi masyarakat ya. Ya tadi ini berkaitan dengan perencanaan tadi ya. Ya, melibatkan masyarakat. Jadi di dalam perencanaan, di dalam pelaksanaan, di dalam evaluasi juga melibatkan masyarakat ya.
partisipatori, ya, partisipatori di dalam perencanaan, di dalam pelaksanaan, di dalam monitoring dan evaluasi. Yang kesembilan, menerapkan evaluasi secara berkelanjutan, ya. Ini beberapa hal yang menjadi karakteristik perencanaan program itu dikatakan baik. Apakah sahabat Kebun Berkah sudah mempertimbangkan 9 hal ini di dalam melaksanakan perencanaan penyuluhan? Silahkan sahabat Kebun Berkah bisa menjawabnya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, di dalam melaksanakan program tentunya ada beberapa unsur yang melekat di dalam program itu sendiri. Yang pertama, tentunya program itu memiliki unsur keadaan, memiliki unsur lokus, ya. Dan lokus keadaan ini merupakan gambaran umum keadaan wilayah di mana program penyuluhan atau kegiatan penyuluhan itu akan dilaksanakan, ya. Untuk itu, keadaan umum ini sebaiknya mencakup semua aspek kewilayahan, ya, seperti geografinya, fisiologisnya, demografisnya, iklimnya, sosialnya, ekonominya, maupun budaya, adat istiadat. Ya, dan gambaran keadaan umum ini harus berdasarkan data ataupun fakta, jadi tidak boleh mengarang, ya. Unsur yang kedua di dalam program adalah adanya masalah, ya. Secara umum, masalah merupakan suatu kondisi atau keadaan yang tidak memuaskan, ya. Masalah-masalah tadi dirumuskan sehingga dihasilkan bagaimana caranya untuk menghilangkan masalah itu, ya. Jadi program itu ada atau kegiatan itu ada karena ada masalah yang ingin dituntaskan, yang ingin diatasi, ya. Jadi unsur yang kedua ini, ya, di dalam program atau dalam kegiatan mesti ada masalah. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan ini sudah barang tentu harus ada karena tadi untuk mengatasi masalah, ya. Ya. Jadi tidaklah mungkin ketika ada masalah, ada metode, tapi tidak ada tujuan. Ya, jadi unsur yang ketiga ini adalah tujuan. Tujuannya apa sih? Ya. Cara mencapai tujuan merupakan penjabaran metode atau teknik-teknik tertentu, ya. Jadi kita sudah mengerti masalahnya, tentunya ada teknik-teknik yang dijabarkan untuk mencapai tujuan tadi, ya. Unsur yang keempat, adanya data, ya. Data yang digunakan merupakan data yang fakta, nyata, real di lapangan, tidak bersifat khayalan, tidak hoax, ya, tidak mengada-ada, ya, tapi sesuai dengan fakta yang ada. Dan data ini juga harus aktual, artinya data itu adalah data terbaru, ya. Ini keadaan sosial ekonomi di tahun 2025, datanya di tahun 2020 misalkan. Ini tidak aktual. Data itu harus akurat, ya. Jadi harus tepat, harus sesuai dengan standar-standar. Data itu harus kategoris, bisa dikelompok-kelompokkan sesuai dengan jenis data yang diperlukan, ya. Data itu harus representatif. Artinya data itu mewakili
representatif terhadap apa yang akan kita kerjakan. Nah, itulah unsur-unsur dari perencanaan ataupun program ataupun kegiatan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, langkah-langkah penyusunan program ini ya tadi yang sudah kita bicarakan haruslah ringkas dan skematis ya. Sehingga di dalam hal ini Pearson di tahun 1962 menyampaikan bahwa rumusan langkah-langkah di dalam penyusunan program penyuluhan, arah langkah perencanaan mengikuti arah jarum jam. Sebaliknya, arah berlawanan jarum jam merupakan evaluasi. Ya, luar biasa ini pendapatnya Pearson ya di tahun 1962. Jadi penyusunan langkah-langkah program penyuluhan itu searah dengan jarum jam, sedangkan evaluasi terkait dengan program penyuluhan berlawanan dengan jarum jam. Ya, luar biasa. Dari beberapa tahapan penyusunan program penyuluhan seperti identifikasi permasalahan tadi ya, merupakan langkah yang paling menentukan. Ya tadi ya, identifikasi masalah itu termasuk di dalamnya adalah identifikasi kebutuhan ya. Ketika akan melaksanakan penyuluhan itu menjadi suatu hal yang paling menentukan ya, jangan lupa itu ya. Jangan lupa itu, jangan menyuluh tidak berdasarkan identifikasi tadi, tidak berdasarkan identifikasi masalah, tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan. Mau menyuluhkan penyakit hama tikus misalkan, ternyata di desa tersebut tidak ada tikus, nah, kan jadi konyol. Maka identifikasi ini penting sekali. Identifikasi itu bisa jadi dengan cara wawancara misalkan ya, ataupun survei ya, ataupun kita main anjang sana ya, anjang sana ke masyarakat itu bertanya ya, terkait tentang permasalahan ataupun kebutuhan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, tiba saatnya kita melakukan evaluasi ya, evaluasi program ataupun kegiatan penyuluhan. Kita sudah tahu tadi bagaimana penyusunan perencanaan program maupun perencanaan kegiatan. Kita sudah paham ya. Nah, sekarang evaluasi. Evaluasi kegiatan perencanaan program, perencanaan kegiatan maupun pelaksanaannya sangat penting bagi seorang penyuluh, karena yang pertama bisa mengetahui sejauh mana tujuan kegiatan atau tujuan program tercapai ya. Jadi kita kalau ingin tahu sudah tercapai atau belum sih tujuannya, ya kita dengan evaluasi tadi. Yang kedua adalah mencari bukti apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan seperti yang direncanakan ya. Ini ada perencanaannya, lalu faktanya ini kita evaluasi, kita analisis ya, kita evaluasi sudah pas atau tidak sih, sudah benar atau tidak sih ya. Ya. Yang ketiga, mengetahui masalah yang muncul atau yang dijumpai ya, makanya monitoring. Kalau monitoring tadi kita sudah menjelaskan pada tahapan berjalannya penyuluhan, sedangkan evaluasi di akhir. Masalah apakah ada atau tidak, tentunya kita harus melakukan monitoring ataupun evaluasi. Yang keempat, mengukur efektivitas dan efisiensi kerja kita ya. Yang kelima, menarik simpati para pengguna kita ya, pihak-pihak lain. Yang selanjutnya adalah kita sebagai penyuluh merasa kalau dilakukan evaluasi, monitoring, merasa diperhatikan ternyata ya, tidak dilupakan. Bayangkan saja kalau kita memiliki perencanaan
dilaksanakan, tidak dimonitoring atau tidak dievaluasi, maka kita seperti dibiarkan ya. Sekarepmu dhewe ya, sekarepmu dhewe, jalan-jalan no ya kan gitu ya. Tapi ketika ada pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi, maka kita selaku penyuluh merasa, oh iya, saya diperhatikan, saya tidak dilupakan ya. Yang ketujuh, kita dengan adanya monitoring dan evaluasi akan tahu penilaian kualitas kita, baik kita yang melaksanakan, orang lain yang melaksanakan, tetapi kita yang memimpin katakanlah, dan kualitas kegiatannya kita sejauh mana ya, baik atau enggak sih, sesuai dengan tujuan tidak sih ya. Jadi ini sangat penting, monitoring itu sangat penting. Dan yang kedelapan adalah agar kita selaku penyuluh selalu bermawas diri ya, agar di dalam evaluasi, di dalam monitoring yang dilakukan mungkin oleh atasan kita, oleh pihak lain, mendapatkan hasil evaluasi yang baik. Ini sangat penting sahabat kebun berkah, sahabat penyuluh. Sedangkan bagi pimpinan kita ataupun kepada instansi kita, evaluasi sangat diperlukan untuk bisa memperoleh pengetahuan, peningkatan keterampilan ya, bagaimana teknik-teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data evaluasi, pengukuran evaluasi yang tepat, serta analisis yang tajam terkait data. Jadi dengan adanya kegiatan monitoring evaluasi, tentunya akan diperoleh peningkatan tadi. Yang kedua adalah di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terjadi suatu kebiasaan ya untuk mengutarakan pendapat, tentunya berdasarkan fakta yang diambil ya. Ini kegiatan-kegiatan kita yang sudah direncanakan, program-program yang sudah direncanakan, dikerjakan, ini akan ada fakta-fakta yang terjadi. Jadi mengutarakan pendapat tadi itu berdasarkan fakta yang didapat ya, bukan berdasarkan hoax, bukan berdasarkan praduga ataupun hal yang lain. Yang ketiga, untuk membiasakan diri kita bekerja secara sistematis ya, sistematis. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada beberapa prinsip yang harus dilakukan di dalam evaluasi ini. Yang pertama, prinsip integral ya. Integral di sini adalah evaluasi merupakan bagian dari kegiatan perencanaan. Jadi yang dievaluasi yang direncanakan, bukan yang tidak ya. Karena tujuan dari evaluasi tadi sudah sahabat kebun berkah dapatkan, penyuluh sudah mengerti ya tadi ya, sehingga evaluasi, monitoring merupakan bagian integral dari perencanaan. Yang kedua, evaluasi harus objektif, harus memiliki standar, harus menggunakan data yang tepat, alat ukur metode yang tepat, dan tentunya trust, dapat dipercaya ya. Karena kita melakukan monitoring bukan hanya kepada yang mati, tetapi ada yang melakukannya ya, penyuluh itu. Nah, penyuluh adalah manusia. Tentunya apabila ada hal yang dihasilkan dalam kegiatan monitoring ataupun kegiatan evaluasi yang sudah mengarah kepada baik dan buruk, tentunya harus dikerjakan dengan tadi objektif,
ada standarnya, ada data yang tepat, ada alat ukur yang tepat dan dipercaya. Ya, kalau tidak bisa jadi bertempur ya, bisa jadi bentrok antara evaluator dan penyuluhnya. Ya. Yang keempat, harus bisa dinyatakan dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif ya. Ini sahabat-sahabat penyuluh, sahabat-sahabat kebun berkah sudah paham. Yang terakhir adalah efektif dan efisien. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada beberapa model evaluasi ya, seperti goal oriented evaluation. Ini mengidentifikasikan kemajuan atau progres dan efektivitas dari proses pelaksanaan goal-nya ya. Goal oriented evaluation, evaluasi berbasis goal atau berbasis tujuan. Yang kedua, metode evaluasi decision oriented evaluation ya. Ini evaluasi yang berdasarkan pengambilan keputusan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang bijak dari si pengambil keputusan atau decision maker. Yang ketiga adalah jenis evaluasi transaksional ya. Ini melukiskan proses program dan cakrawala nilai-nilai dari orang-orang ya. Yang keempat adalah evaluation research. Ini memfokuskan pada penjelasan pengaruh program dan pembagian strategi pelaksanaan. Yang kelima adalah evaluasi goal free. Ini untuk digunakan mengakses pengaruh program yang didasarkan pada kriteria yang ada di dalam kerangka konseptual dari program yang dijalankan. Yang terakhir adalah metode pertentangan, evaluation adversary ya, mencerminkan kasus terbaik dari dua atau lebih alternatif yang diinterpretasikan terhadap nilai-nilai dari program. Ya, itulah sahabat kebun berkah, sahabat penyuluh ya. Ada 6 evaluasi yang bisa sahabat penyuluh lakukan di dalam mengevaluasi program penyuluhan, kegiatan penyuluhan sahabat-sahabat semua. Adapun jenis evaluasi, ada evaluasi awal ya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal dari sasaran ya, sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Yang kedua adalah evaluasi proses. Ini yang disebut kita monitoring ya. Sambil berjalan kita melakukan monitoring, ya ini disebut kita sebagai evaluasi proses. Dan yang terakhir adalah evaluasi akhir, ya ini disebut sebagai evaluasi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan evaluasi, yang pertama adalah perumusan tujuan evaluasi. Ini harus dilakukan ya sahabat kebun berkah. Karena tadi kalau menyangkut evaluasi terhadap orang itu kan kita harus benar-benar fix ya tujuannya, jangan ngelantur kemana-mana. Yang kedua adalah merumuskan indikator dan parameternya ya, karena ada harus standar tadi ya. Yang ketiga adalah menetapkan metode evaluasinya. Ya, metode evaluasinya harus tepat, harus dipercaya. Yang keempat, mengukur indikator ya ataupun parameter. Dan yang kelima adalah melaporkan. Itulah sahabat kebun berkah berbahagia terkait dengan penyusunan perencanaan program ataupun kegiatan penyuluhan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat kebun berkah, sahabat-sahabat penyuluh. Jangan lupa tetap semangat, terutama penyuluh-penyuluh kehutanan. Tetap semangat di dalam melakukan penyuluhan, di dalam melakukan pendampingan. Tetap semangat, dan ini adalah seri yang ke-7 dari seri penyuluhan. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah, sahabat-sahabat penyuluh terus tune in, terus meramaikan channel Junediono Kebun Berkah sebagai channel menginformasikan ini ya.
Mudah-mudahan terus bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.